Kita mengucap syukur karena kita boleh kembali berkumpul bersama-sama dalam ibadah minggu ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Kita mau sama-sama dengan hati yang penuh syukur menghampiri hadirat-Nya yang Maha Kudus. Kita mau menyembah Dia, memuji Dia, memuliakan nama-Nya. Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Bapa yang selalu setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita, Bapa yang luar biasa. Betapa besar kasih-Mu bagi kami. Kami naikkan syukur, kami naikkan hormat, puji sembah, syukur hormat kemuliaan bagi-Mu, memuji memuliakan nama-Mu Yesus, Raja kami, Allah kami yang ajaib, Bapa kami yang begitu mengasihi manusia. Haleluya. Kami besar bersyukur, menyembah, meninggikan nama-Mu. Bapa, hanya Kasih dan satu-satunya pribadi yang layak buat setia. Terima puji, hormat, kemuliaan yang datang dari setiap hati yang mengasihi-Mu, Yesus Tuhan kami. Kiranya Allah batak karara basik, kiranya Allah batak karara laboku, kiranya Allah batak karara labo, kiranya Allah
puji dan sembahkan. Kami menerima begitu banyak kasih-Mu Tuhan. Kami menerima begitu dahsyat pengorbanan-Mu Bapa. Ini kami menang Tuhan Yesus. Kami merasakan kasih setia-Mu Tuhan. Begitu besar bagi setiap kami. Sama-sama katakan. Kasih setia-Mu yang ku rasakan, yes, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Mari kita mau menerima berkat. Berkat-Mu yang telah ku terima, yes Lord, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Sama-sama katakan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa aku balas Tuhan selain puji dan sembah. Pujian ini dari awal. Mari rasakan kasih-Nya. Kasih setia yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam lautan. Berkat-Mu, yes, telah ku terima, selalu membuat kami terpesona Tuhan, terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan kami balas, yes Tuhan, selain puji dan sembah. Sama-sama angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di atas kepala, sama-sama katakan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi
sekali lagi jemaat saja angkat kedua tanganmu. Siapakah kami Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kan kami balas? Lain puji, hormat, kemuliaan nama-Mu. Puji dan sembah, semuanya sama-sama katakan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain siapakah kami Tuhan? Sekali lagi sama-sama katakan. Selain puji dan sembahan, selain puji, lain menyembah-Mu Tuhan, bahkan hanya dengan bernyanyi, kami mau bernyanyi, kami mau berikan nyanyian yang terbaik untuk membalas kasih-Mu. Dengan hidup kami, dengan hati kami, memuji, menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Engkau menerima kami apa adanya. Engkau selalu setia memberkati kami ya Roh Kudus.
angkat kedua tanganmu, bawa penyembahanmu. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami. Ku serahkan hidupku Yes Lord, kepadamu. demi kemuliaan-Mu Bapa. Untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah semua angkat tangan di atas kepala. Nama-Mu, ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Biar jemaat saja menyanyikan lagu ini. Ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Mari beri tepuk tangan yang dahsyat untuk setiap mereka yang mau mempersembahkan kehidupan mereka demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Bapak, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Bawa kami, tuntun langkah kami untuk boleh mempersembahkan kehidupan kami yang layak, yang
Engkau layakan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami tidak bisa sendiri Bapa, karena itu kami angkat tangan kami Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu, kami butuh tuntunan-Mu, kami butuh kekuatan daripada-Mu Tuhan. Kami mau terus memberikan kehidupan kami untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Walau dengan segenap kelemahan kami, tapi kami percaya Engkau Allah yang selalu memberikan kekuatan. Engkau Allah yang selalu berperang bagi kami. Engkau Allah yang selalu berperang ganti kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi masuk hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur. Hati yang penuh sukacita, memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu Bapa. Karena kami percaya ketika kami menaikkan pujian penyembahan kami, setiap permasalahan kami sudah Engkau selesaikan. Kami boleh mengalahkan setiap beban hidup kami. Kami boleh mengalahkan setiap hal-hal yang membawa kami jauh daripada-Mu Bapa. Dan kami mau lebih lagi dekat dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Sekali lagi beri tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara kita semua bangkit berdiri. Kita terus berdiri dari tadi. Puji nama Tuhan. Kita mau masuk hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Amin. Haleluya. Tentunya kita mau berikan tepuk tangan yang terbaik. Nyanyian kita yang terbaik. Amin. Gerakan kita yang terbaik. Senyum yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Amin. Hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin, amin. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Amin. Mari lebih lagi bawa hatimu yang bersuka untuk masuk hadiratnya yang suci dan kudus. Sama-sama katakan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Yehehe. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Kami mau lebih lagi masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan
kami. Haleluya. Coba lambaikan tangan yang mau lebih lagi. Datang ke bait-Nya dengan hati yang bersyukur. Serukan haleluya. Serukan haleluya. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelata. Dengan apa? Dengan hati bersyukur rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya berselamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Haleluya. Bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Amin. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Semua pasti bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah. Haleluya. Amin. Sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Oh, bersyukurlah. Sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih. Semua sama-sama tepuk tangan tinggi-tinggi di atas kepala, katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah sebab Dia baik, bahwasanya untuk
dalam hadirat Tuhan. Amin. Siapkan hati kita untuk masuk ke dalam bagian yang terpenting dari ibadah kita, yaitu mengetahui isi hati Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Menerima berkat yang luar biasa saat ini. Lord, you more than anything. You more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go, God. I will never let you go. Never ever let you go. Lord, katakan. Lord, you're more than anything. Yes. You more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go. Never ever let you go. Your love is higher, higher than the heavens. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go. Never ever let you go. Mari kita panggil namanya. Lord, you're more than anything. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go. Never ever let you go. Your love is higher, higher than the heavens. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go. Never ever let you go. Oh, your love is higher, higher than the heavens. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go. Never ever let you go. I will never let you. I will never let you go. Never ever let you go. I will never let you go. I will never let you go. Never ever let you go.
Kami mengucap syukur buat kasih-Mu buat hidup kami. Lebih daripada apa yang kami pikirkan. Lebih daripada cita-cita kami, lebih daripada kerinduan kami. Lebih daripada segala yang kami alami dalam hidup kami. Engkau Allah yang baik bagi kami. Sungguh jalan-Mu tak terselami bagi kami. Engkau Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Yang kami sembah dan kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu, buat kami di tempat ini, maupun buat jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Habis-habisnya rasa ucapan syukur kami di hadapan hadirat-Mu. Bapa, hanya pujian penyembahan yang kami dapat berikan kepada-Mu. Engkau lebih dari segalanya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan berbicara bagi kami, singkapkan rahasia-Mu bagi kami, hati-Mu bagi kami sehingga kami memahami Engkau, kami mengerti Engkau, dan kami hidup seturut dengan kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Haleluya, haleluya. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang penyertaan Tuhan. Bagaimana kita belajar percaya kepada penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, slide-nya boleh dibuka. Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup kita ini tidak seperti nyanyian lagu ya. Dunia yang berkata yang penting senang, yang penting makan ya. Hidup ini enggak seperti puisi, lagu-lagu cinta, lagu-lagu romantis yang kita sering nyanyikan, bahkan kita dengar di TV, kita dengar di media sosial dan lain sebagainya, yang betapa indah dan manis. Ternyata hidup ini realitanya, jujur kalau kita mau sadari, hidup ini adalah hidup yang unpredictable. Hidup yang gak bisa diprediksi. Terkadang Tuhan menempatkan hidup kita seperti sebuah telur yang ada di ujung tanduk. Saya menyadari betul bahwa setiap detik yang saya lalui dalam hidup itu adalah kesempatan daripada Tuhan untuk bagaimana saya memahami diri saya di dalam Tuhan dan saya memahami Tuhan di dalam diri saya. Realitas hidup kita hari-hari ini, kita harus sadar bahwa banyak dari hidup kita yang kita jalani, kita nggak bisa prediksinya. Tadi pagi saya jalan keluar dari rumah saya lewati gang yang sempit. Saya melihat tetangga saya yang tadinya setiap hari saya lihat dia berdiri di depan rumah dengan gagahnya, ganteng dan cakap, luar biasa. Saya sedikit tegur dia, orang yang sukses kaya raya. Tadi pagi begitu saya lewat dia lagi berjemur, tapi yang membuat saya sempat merinding itu, saya lihat dia berjemur di kursi roda. Saya bilang, loh kemarin saya baru lewat dan saya baru sapa dia. Masih berdiri dengan tegapnya. Tapi hari ini di kursi roda, pagi ini di kursi roda. Saya bilang, Tuhan seperti apa yang saya renungkan tentang hidup. Hidup itu nggak bisa diprediksi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita bisa menentukan langkah-langkah kita, visi dan rencana-rencana kita ke depan. Kita bisa mengatur planning kita, baik buat keluarga kita, hari esok kita, pekerjaan kita, bisnis usaha kita, masa depan kita bisa menentukan semuanya. Tetapi kita harus sadar bahwa kita nggak bisa memprediksi hari esok kita. Amin. Amin.
Ada hal-hal yang predictable, ada hal-hal yang bisa diprediksi dalam hidup ini. Contoh, Tuhan pernah berkata sama mengungkapkan satu hukum yang ada di dalam Alkitab yang namanya hukum tabur tuai. Itu predictable. Apa yang kita tabur, pasti kita akan tuai hal yang sama, betul? Betul? Artinya begini, memang ada hal-hal yang predictable dalam hidup ini. Apa yang kita tabur hari ini, kita akan tuai hal yang sama. Kalau kita tabur kebaikan, maka kita akan tuai kebaikan. Kalau kita tabur mengampuni, kita akan mendapatkan belas kasihan dan pengampunan. Kita tabur kemurahan, kita akan tuai kemurahan daripada Tuhan. Itu predictable. Kita nggak bisa tabur kejahatan lalu kita menuai kebaikan, nggak mungkin. Nggak mungkin, itu hukum alam. Itu bukan hukum supranatural, itu hukum natural. Dan itu hukum alam. Yang berlaku atas tumbuhan, berlaku atas seisi dunia ini. Termasuk saudara dan saya. Apa sikap tingkah laku kita bisa diprediksi, masa depan kita pun bisa diprediksi dengan apa yang kita lakukan hari-hari ini. Kita makan gak benar, 5 tahun mendatang kita akan tuai penyakit. Betul? Betul? Tetapi ada hal-hal yang gak bisa diprediksi, yaitu kematian. Hari esok kita. Siapa yang di sini bisa menjamin bahwa keluar dari sini dia bisa selamat dan happy selalu dalam setiap harinya. Tanpa ada air mata, tanpa ada kedukaan. Gak ada yang bisa menjamin. Siapa yang bisa menjamin hari esoknya dia akan tetap sehat? Tetangga saya yang tadi baru lihat sehari yang lalu saya masih tegur dia. Hari ini dia duduk di kursi roda dan saya mau tegur dia, saya jadi gak enak hati. Saya lewat, oh Tuhan. Ada yang masih muda umur 8 tahun. Gula darahnya udah di ambang batas dan harus dirawat di rumah sakit. Kita sadar betul bahwa hidup ini gak bisa diprediksi. Yang setuju katakan amin. Bahkan hidup kita setiap hari itu seperti di ujung tanduk. Seperti telur yang di ujung tanduk. Yang bisa jatuh kapan saja. Yang bisa remuk kapan saja. Kalau kita sadar ini maka kita akan mengatakan bahwa betapa pentingnya Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita sadar bahwa hari-hari ini seperti telur di ujung tanduk, maka betapa kita menyadari bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita sadar akan hidup ini, bahwa realitas hidup ini seperti telur di ujung tanduk, maka setiap detik yang kita lalui, kita akan selalu berkata, Tuhan Engkau baik bagi aku. Hari ini kita ada, sampai hari ini kita sehat, kita kuat, anak-anak kita sehat, kuat, bisnis, usaha, pekerjaan kita masih terjaga semuanya, dilindungi semuanya. Kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena kita sadar itu bukan karena aku, tapi semata-mata karena anugerah dan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Apalagi dengan dampak dari bencana COVID yang melanda seisi dunia hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang tadinya superpower, yang tadinya wow, luar biasa, hari ini ambruk semuanya. Ya, ada yang tadinya miskin tiba-tiba diabus. Ya. Yang usaha alkes, yang usaha obat-obat naik daun langsung ya. Ya. Langsung panen. Yang jual masker langsung panen. Masker yang dulu harganya 35.000 bisa harga waktu zaman COVID ya, 1 dus harga 500.000. Udah emas pun kalah dari harga masker. Nah, kita sadar betul dan jujur, hidup karena hidup ini gak bisa diprediksi. Banyak orang mulai takut, banyak orang cemas, banyak orang gelisah, banyak orang mulai berpikir bahwa hidupnya ini, wow, hanya pokoknya yang penting gue bisa makan udah cukup dah.
Tetapi jujur, daripada kita memikirkan hidup ini, kita memikirkan hari esok kita memprediksikan sesuatu yang tidak pasti di depan. Mendingan kita memprediksi hati Tuhan. Mendingan kita menyelami hati Tuhan. Nah, Mazmur berkata tadi dalam firman Tuhan ya, dalam Mazmur 139 ayatnya yang ke-6. Mazmur 139 ayat yang ke-6 berkata begini, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi dan tidak sanggup aku mencapainya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu, ayat 17. Dan ya Allah, betapa besar jumlahnya. Artinya Mazmur Daud lagi menyelami tentang Tuhan. Dalam menjalani hari-harinya. Daud punya angan-angan hidup, wow, enak diberkati, mungkin ya gak seperti apa yang hari-hari dia alami. Lalu Daud mulai mempertanyakan hidupnya kepada Tuhan, kok begini ya? Kok aku diurapi jadi raja, tapi hari-hariku dikejar-kejar musuh. Aku dijanjikan menjadi raja, aku diprediksikan menjadi raja, tapi hari-hariku dikejar musuh. Hari-hariku dikejar oleh Absalom, hari-hariku dikejar oleh Saul. Kok begini ya hidup? Banyak kali kita mempertanyakan hidup kita di hadapan Tuhan. Dan kita berkata, wahai Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa ini terjadi? Yesaya 55 ayat 8 dan 9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalan. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Artinya benar-benar Tuhan itu tak dapat diselami. Siapa yang bisa menjelaskan tentang Tuhan hari ini? Mau master teologi, mau S1, S2, S3, S4 sekalipun. Kuliah sampai tua, sampai botak, sampai rontok pun. Tidak ada satupun yang bisa menjelaskan tentang Tuhan secara utuh. Intinya bahwa Tuhan itu tidak dapat dipahami. Tuhan tidak dapat diselami. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Tuhan berbicara kepada Abraham dan membawa dia, memerintahkan dia untuk keluar dari tanah Ur Kasdim, Tuhan bilang begini, aku akan menunjukkan kepadamu, aku akan menunjukkan kepadamu satu negeri yang melimpah dengan susu dan madu. Dan aku akan memberkati engkau dan keturunanmu seperti bintang-bintang di langit dan pasir-pasir di laut. Tetapi anehnya Tuhan tidak pernah kasih tahu di mana tempatnya. Anehnya Tuhan tidak pernah kasih tahu di mana tempatnya. Dan hari ini kita pun alami hal yang sama. Tuhan berfirman dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Semua hafal ayatnya? Hafal ayatnya? Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan apa? Hari depan yang penuh dengan pengharapan. Yang pasti yang pertama ini. Tuhan menjanjikan bahwa rancangannya adalah rancangan kebaikan, bukan kecelakaan, betul? Yang kedua, rancangan mendatangkan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Janji Tuhan cuma itu. Tapi Tuhan tidak pernah kasih tahu buat kita secara detail, you akan jadi seperti apa. Tuhan gak pernah berbicara bahwa, Tuhan gak pernah berbicara, Stefanya nanti engkau akan jadi dokter waktu dia lahir. Betul? Tuhan gak pernah berfirman gitu. Secara detail. Tuhan gak pernah berfirman, Temi waktu saya lahir, Tuhan gak pernah ngomong ke orang tua saya, nanti anak ini jadi pendeta. Bahkan orang tua saya punya planning yang lain untuk jadi polisi gantikan papa. Itu semua udah diatur. Tetapi Tuhan punya planning yang lain. Dan Tuhan tidak memberitahunya buat saudara dan saya. Tujuannya apa? Saya tanya dalam hati, Tuhan kenapa engkau gak berbicara kepada Abraham secara detail? Tanahnya, tujuannya. Supaya Abraham gak salah melangkah. Musa gak salah melangkah. Tetapi itulah Tuhan.
Alkitab berkata bahwa kemuliaan Tuhan adalah merahasiakan segala sesuatu. Kemuliaan raja-raja adalah menyelidiki rahasia-rahasia Allah. Jadi kemuliaan Tuhan adalah apa? Merahasiakan segala sesuatu. Apa tujuannya? Kenapa Tuhan gak berbicara secara detail hari esok kita? Sehingga gak membuat kita cemas, kita khawatir. Ya. Tapi kenapa Tuhan menyembunyikannya di dalam buat diri kita masing-masing? Dengar, mari kita buka Alkitab dalam Yesaya. Yesaya 48 ayatnya yang ke-7. Sehingga membuat hidup kita gak bisa diprediksi. Dan banyak orang gagal mengikuti dan memahami Tuhan dalam langkah-langkah hidupnya. Yesaya 48 ayatnya yang ke-7. Yesaya 48 ayat yang ke-7 berkata begini, baru sekarang hal-hal itu diciptakan dan bukan dari sejak dahulu. Dan sebelumnya engkau tidak mendengarnya, supaya jangan engkau berkata, memang aku telah mengetahuinya. Ternyata kecenderungan manusia ketika dia tahu segala sesuatu tentang hari esok, maka dia bisa lupa sama Tuhan. Kecenderungan manusia, kalau dia bisa tahu hari esoknya akan seperti apa, dia akan berkata gini, udah santai aja, ujung-ujung akan jadi seperti itu kok. Aku udah tahu, ngapain susah-susah berdoa, ngapain susah-susah ibadah, ngapain susah-susah cari Tuhan. Kan Tuhan udah kasih tahu hari esokku. Ini kecenderungan manusia dan Tuhan tahu. Maka Tuhan menyembunyikan rahasianya buat saudara dan saya. Tujuannya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Tujuannya adalah supaya kita bergantung total sama Tuhan. Haleluya. Tujuannya supaya kita mempercayakan Dia secara total dalam hidup kita. Tujuannya supaya kita dekat kepada Dia dan kita mengalami Dia setiap hari. Itu yang membuat Abraham kemanapun dia pergi, dia selalu bangun mezbah buat Tuhan. Kenapa? Bertanda bahwa aku bisa sampai sini, itu karena Tuhan. Selalu dimanapun dia berada, ada kisah-kisah keajaiban Tuhan, pertolongan Tuhan. Dia bangun mezbah buat Tuhan, dia naikkan syukur buat Tuhan. Dan dia sadar bahwa ketika dia keluar dari tanah Ur Kasdim, dia nggak bawa apa-apa dan dia tidak tahu harus kemana. Dan hari ini aku bisa hidup, aku dan seisi keluargaku. Itu karena Tuhan. Itu karena Tuhan. Tujuannya jelas. Karena Tuhan ingin kita bergaul karib, mengalami Dia, menyelami Dia. Dan hidup bergantung total kepada Dia. Mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Maka Musa berteriak sama Tuhan ketika dia berada di depan laut Kolosom. Dan di belakangnya tentara-tentara Firaun mengejar untuk membunuh, membinasakan mereka. Lalu di tentara itu bangsa Israel bersungut-sungut marah kepada Musa. Musa, kenapa engkau bawa kami untuk mati di sini? Lihat di depan kita laut yang terbentang luas. Di belakang kita tentara Firaun yang mengejar. Untuk apa? Ngapain? Musa belum lagi lihat pikir laut. Gimana caranya menyeberang laut ini. Belum lagi dia pikir ke belakang. Lihat di belakang tentara Firaun. Sementara mengejar dan mendekati mereka. Belum lagi pusing mikir hidup. Mikir hari esok. Mikir masa lalu. Mikir di belakangnya. Di tengah-tengah mereka bangsa Israel bersungut-sungut. Marah sama dia. Semua itu ribuan orang. Mereka semua mengutuki Musa. Musa stres dan Musa bilang begini, Tuhan, jikalau engkau tidak menyertai kami, jangan suruh kami melangkah. Orang yang sadar betul bahwa hidup ini gak bisa diprediksi. Dan dia akan berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong pimpin langkahku setiap harinya. Tuhan pimpin hariku setiap harinya. Pimpin anak-anakku masa depan mereka setiap harinya. Aku berdoa untuk 10 tahun mendatang buat mereka. Tapi engkau yang sanggup menyertai mereka. One day kalau tiga-tiga aku sudah dipanggil engkau dan mereka masih kecil-kecil.
Aku serahkan mereka ke dalam tangan pengaturan-Mu Tuhan. Musa sadar betul bahwa ke depan dia nggak bisa prediksi apa yang akan terjadi. Dia nggak tahu harus melangkah kemana karena Tuhan nggak kasih tahu detailnya di mana tanah Kanaan. Tuhan nggak bicara sejelas-jelasnya, Tuhan hanya bilang melangkah. Tuhan hanya bilang ikuti perintahku, Tuhan hanya bilang taat kepadaku. Lalu setiap hari Musa hanya bilang, Tuhan apalagi Tuhan? Tuhan kemana lagi Tuhan? Dan ini yang Tuhan mau dari saudara dan saya. Ketika hidup kita gak bisa diprediksi, yang Tuhan mau supaya kita mempercayakan hidup kita total kepadanya. Kenapa demikian? Karena Tuhan ingin kita bergaul karib dengan Dia. Bapak Ibu saudara-saudara, sadarkah engkau setiap hari Tuhan terlalu sangat rindu berjalan bersama dengan kita. Hatinya terlalu sangat rindu berjalan bersama-sama dengan kita. Dia ingin kita bersama-sama dengan Dia. Dan Dia ingin bercakap-cakap dengan kita. Dia ingin ada relationship antara saudara dan saya dengan Tuhan. Setiap harinya. Itulah sebabnya Tuhan merahasiakan sesuatu hari esokmu. Supaya engkau selalu bertanya, Tuhan, gimana hari depanku? Bagaimana masa depanku? Hari ini kita belajar untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dalam segala keadaan. Dengar, next. Next. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dunia, 1, 2, 3. Dunia terlatih apa? Melihat baru percaya. Tetapi anak-anak Tuhan lebih terlatih untuk apa? Percaya walau tak melihat. Dunia nggak bisa percaya sebelum melihat. Maka hari-hari ini dunia rontok. Ketika ekonomi hancur, banyak orang demo. Banyak orang stres, banyak orang gila. Banyak orang putus asa, kecewa, banyak orang bunuh diri. Karena dunia tidak terlatih untuk percaya sebelum melihat. Tetapi kenapa Tuhan izinkan merahasiakan segala sesuatu dari saudara dan saya? Supaya kita terlatih untuk percaya walaupun kita tidak melihat janji-janjinya. Walaupun sekarang dalam keadaan tengkurap. Walaupun dalam keadaan menangis air mata, peluh dan keringat. Walaupun sekarang kita belum melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Tetapi kita terlatih untuk percaya walaupun kita tidak melihatnya. Kenapa? Karena kita tahu siapa yang menyertai saudara dan saya. Ya. Maka hidup-hidup kita, hidup hari-hari kita bukan hidup yang biasa-biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita akan alami yang namanya kejutan demi kejutan daripada Tuhan. Yang membuat kita nggak bisa untuk berdiam diri dan kita berkata, Tuhan Engkau baik. Wow, lagu-lagu tadi sungguh sangat luar biasa. Tuhan Engkau baik, kenapa? Karena kita terlatih untuk percaya walaupun gak melihat. Ini yang Tuhan mau dari diri kita. Kita harus belajar percaya ketika kita di dalam keadaan terjepit. Dunia gak bisa percaya. Lalu ketika mereka berada dalam keadaan terhimpit. Tetapi justru anak-anak Tuhan di dalam keadaan terjepitlah. Di situ imannya, kapasitas imannya, kapasitas rohnya diperbesar oleh Tuhan. Kita ingat tadi Abraham, kisah Abraham. Abraham bisa dikatakan sebagai bapa orang percaya. Setelah ia melewati tahapan-tahapan hidup yang sulit. Sulit. Dia keluar tinggalkan kenyamanannya. Abraham bukan orang miskin. Abraham bukan orang terlantar. Dia orang yang kaya raya di Ur Kasdim. Begitu keluar dia tinggalkan semuanya bersama istrinya. Tinggalkan semua kekayaan keluarganya dan dia hidup merantau sebatang kara. Menjadi orang yang seperti gak jelas hari esoknya. Dia berjalan seperti orang yang gak tahu harus melangkah kemana.
Masa-masa sulitnya dia harus gali sumur untuk dapat air dan lain sebagainya. Justru di dalam masa sulit-sulit itulah imannya Abraham mulai terlatih. Dia keluar dari Ur Kasdim, yang katanya Allah menunjukkan negeri yang diwarisi, tetapi tidak pernah Abraham melihat negeri itu. Sampai mati. Sampai mati. Tapi hebatnya Abraham, dia tetap keluar. Hebatnya Abraham, dia tetap percaya. Hebatnya Abraham, dia tetap taat. Allah menjanjikan anak bagi dia. Dan Allah katakan bahwa seperti pasir dan bintang-bintang. Tetapi apa yang terjadi? Umur udah ratusan tahun, tapi belum punya anak. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita ada di dalam posisi Abraham, berdoa dari masa muda tentang hari esok, masa depan kita. Tapi umur udah 40 tahun belum dijawab-jawab oleh Tuhan. Rasa-rasanya pingin menyerah. Tetapi Abraham, dia tetap taat dan tetap dengar suara Tuhan. Tetap percaya. Walaupun pada situasi tertentu dia sedikit bimbang ketika Hagar hadir di dalam keluarganya. Abraham mulai memprediksikan, jangan-jangan janji Tuhan bagiku tentang keturunan itu mungkin bukan dari Sarai, tapi dari Hagar. Jangan-jangan. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita terhimpit, kadang-kadang kita mulai bertanya-tanya, jangan-jangan yang ini. Ketika iblis mulai tawarkan godaan-godaan, iblis tawarkan kenikmatan-kenikmatan, iblis tawarkan sesuatu yang nikmat dan seolah-olah itu dari Tuhan. Dan kita mulai memprediksikan, bilang jangan-jangan ini dari Tuhan. Dan Abraham salah gagal di situ. Sehingga lahirlah Ismail. Tetapi Tuhan berfirman bukan Ismail yang akan mewarisi janjiku, tetapi Sarai dari rahimnya akan lahir seorang anak yang akan mewarisi. Lalu Abraham berteriak kepada Tuhan, bagaimana caranya? Aku sudah tua, istriku udah mati, haid. Bagaimana bisa? Lalu Tuhan berbicara kembali kepada dia, lihat bintang-bintang, lihat laut, pasir-pasir di laut. Lalu maka Alkitab berkata, maka percayalah Abraham kepada Tuhan. Lalu Abraham bangun mezbah kepada Tuhan. Waktu dia dalam keadaan sengsara di Mesir, dia lari, lalu Firaun ingin mengambil istrinya menjadi gundiknya Firaun. Wow, itu pergumulan berat buat Abraham. Belum lagi ketika anaknya lahir. Lalu Tuhan memerintahkan kepada Abraham untuk memberikan anaknya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau Tuhan minta anakmu, pada zaman itu ya. Kalau zaman sekarang persembahkan buat Tuhan itu artinya jadi hamba Tuhan, zaman sekarang. Kalau zaman dulu, menurut tradisi zaman dulu, ya, kalau namanya dipersembahkan itu artinya disembelih, lalu dibakar. Anak satu-satunya. Lalu diminta Tuhan untuk disembelih, dibakar sebagai korban bakaran. Abraham bisa saja protes buat Tuhan. Tetapi Abraham tidak melakukannya, maka dia taat. Tetapi dia taat dan dia bawa Ishak ke puncak gunung. Lalu di sana dia mulai susun mezbahnya. Dia bawa Ishak dan dia ikat tangannya dan dia hendak menyembelih Ishak. Lalu Tuhan berfirman, jangan engkau apakan anak itu. Lihat, ada domba. Nah, dalam keadaan terhimpit seperti beginilah, kita harus belajar dari Abraham untuk bagaimana bergantung total kepada Tuhan. Supaya apa? Kita tidak salah untuk melangkah. Kita tidak salah mengambil keputusan dalam hidup kita. Dan kita tidak menjadi orang yang liar dalam hidup kita. Banyak orang gagal di sini Bapak Ibu saudara-saudara. Mereka gak bisa
menyelami Tuhan dalam keadaan terhimpit, banyak orang putus asa dan kecewa. Tetapi Tuhan menuntut daripada kita bagaimana orang-orang Kristen harus terlatih untuk percaya walau tidak melihat. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Kita harus berani percaya dan kita katakan Tuhan dalam keadaan apapun, aku tetap mau memandang kepada Tuhan. Amin. Harus, dan itu mutlak harus kita lakukan. Untuk itulah Tuhan membawa kita kepada hal-hal yang tidak kita ketahui sebelumnya. Waktu di Laut Kolosem pun Musa pun berseru hal yang sama. Dan sampai pada satu titik Musa teriak dengan Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan untuk dia mengangkat tongkatnya untuk membelah laut itu dan mujizat terjadi. Semua itu lahir dari iman yang tidak melihat. Tidak percaya walau tidak melihat. Itu yang harus kita lakukan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan mengizinkan kita dalam keadaan terjepit ketika kita tidak melihat jalan keluar dari berbagai sumber. Supaya kita tahu dan kita sadar bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber kehidupan kita. Kenapa? Banyak kali Tuhan bawa kita dalam situasi terjepit. Banyak kali Tuhan bawa kita dalam situasi-situasi yang seolah-olah Tuhan gak menjawab doa kita. Seolah-olah kok begini ya Tuhan. Tujuannya supaya kita tanggalkan semua kekuatan kita. Tanggalkan semua sumber-sumber yang lain yang kita andalkan dalam hidup kita. Dan kita sadar bahwa hanya Dia satu-satunya sumber kehidupan. Pak Gembala sering ngomong ulang kali. Kata Aba ketika kita panggil ya Aba, ya Bapa. Artinya apa? Aba artinya apa? Sumber. Ketika kita berseru Roh Kudus menggerakkan hati kita untuk berteriak ya Aba ya Bapa. Itu artinya kita lagi memproklamirkan bahwa Tuhan hanya Engkau sumber satu-satunya dalam hidupku. Dan hanya Engkau kepadamu aku berlari dan tidak ada yang lain. Engkau sumber, Engkau mata airku. Maka Daud berkata hanya dekat Allah saja maka hatiku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia sumber satu-satunya. Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita jadikan Tuhan sumber satu-satunya buat kita. Sumber satu-satunya dalam kondisi apapun. Dalam sehatmu. Dalam sakitmu. Dalam pergumulan-pergumulanmu. Dalam air matamu. Mungkin hari ini engkau lagi membutuhkan jawaban doa daripada Tuhan. Tapi puluhan tahun belum Tuhan jawab. Sakitmu gak disembuhkan Tuhan. Keturunanmu gak diberikan oleh Tuhan. Mungkin caranya satu supaya kita mengandalkan Tuhan dan jadikan Dia sumber segala-galanya. Dan kita mampu berkata dalam segala keadaan. Tuhan tetap baik bagiku. Tuhan tetap baik bagiku. Kalau kita hanya mampu mengucap syukur saat diberkati. Saat doa dijawab. Saat Dia baik. Saat kita katakan Tuhan itu baik. Kenapa? Karena aku sehat. Kalau cuma saat sehat dan itu jadi alasan untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saya pikir kita salah alamat dengan Tuhan. Bagaimana kalau kita sakit? Kalau saat diberkati dan itu hanya jadi alasan. Itu satu-satunya alasan kita mengucap syukur dengan Tuhan. Bagaimana di saat kita nggak diberkati? Saat doa dijawab dan itu jadi satu-satunya alasan kita mengucap syukur. Bagaimana saat doa nggak dijawab oleh Tuhan? Mampukah kita mengucap syukur? Ada orang bersaksi Tuhan, aku mengucap syukur, Engkau baik bagiku. Kenapa? Hari ini aku sehat, aku kuat. Hari ini aku masih bisa lakukan aktivitas, aku tidak kekurangan satu. It's okay. Tetapi dalam kondisi sebaliknya bagaimana? Nah Tuhan kadang bawa kita dalam situasi sulit, situasi terjepit supaya kita belajar untuk mampu berkata Tuhan baik sekalipun aku berjalan bersama Tuhan. Tapi Tuhan gak jawab doaku. Tuhan ngobrol dengan aku, tapi permintaanku gak dikabuli oleh Tuhan.
kita tetap berkata, Tuhan Engkau baik bagiku. Engkau baik bagiku. Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 18. Mazmur 139 ayat 18. Dari ayat, kita baca ayatnya dari ayat 17. Dari ayat 17. Ya. Jika aku menghitungnya, ayat 17. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Betapa besar jumlahnya, ayat 18. Jika aku mau menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama dengan engkau. Saudara tahu maksud ayat ini? Daud mempertanyakan hidupnya dengan Tuhan. Daud memperkarakan hidupnya dengan Tuhan. Tuhan bagaimana? Bagaimana hidupku, hari esokku? Dan Daud katakan begini, pada saat tiba pada satu kesimpulan, engkau enggak bisa diprediksi Tuhan. Aku enggak bisa selami pikiranmu Tuhan. Aku bingung. Jalanmu itu jauh daripada jalanku Tuhan. Aku bingung. Oh begini ya jalanku. Tapi satu yang aku tahu. Ternyata ini. Walaupun aku enggak memahami engkau. Walaupun doaku enggak dijawab-jawab. Tapi satu yang aku temukan. Aku tidak pernah jauh daripadamu. Aku selalu ada bersama-sama dengan engkau. Dan itu jadi kekuatan Daud. Untuk Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Waktu Daud nyanyi begitu. Daud lagi di lembah-lembah kelam, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Waktu Daud katakan begitu, dia lagi dikejar-kejar Absalom. Tapi kenapa dia rasa seperti di padang rumput yang hijau? Dia merasa seperti di air yang tenang. Walaupun dikejar-kejar musuh, walaupun lewati lembah-lembah kelam. Karena dia sadar benar bahwa walaupun aku alami lembah-lembah kelam, tapi Tuhan tidak pernah jauh daripadaku. Ini yang Tuhan mau, kesadaran dari batin kita yang paling dalam tentang keberadaan Tuhan, realitas Tuhan. Bahwa dia Allah yang omnipresent. Dalam keadaan kita pahami dia atau enggak pahami dia. Dalam keadaan kita merasakan kehadirannya atau kita enggak merasakan urapannya sama sekali. Dia tetap hadir bersama-sama dengan saudara dan saya. Sekalipun seolah-olah Tuhan melepaskan tangannya. Sekalipun seolah-olah Tuhan menjauh daripada kita. Tetapi sadarkah engkau bahwa hidupmu dalam pengawasan Tuhan? Tangannya selalu terbuka dan mengawasi engkau. Mungkin sesekali saat-saat tertentu engkau akan jatuh rebah. Dan Alkitab berkata sekalipun engkau jatuh, engkau tidak sampai jatuh sampai tergeletak. Karena tangannya yang menopang engkau. Dia mengawasi engkau sekalipun dalam situasi-situasi sulit. Dan engkau merasa seperti hidupmu dalam keadaan genting. Hidup dalam keadaan terjepit dan gak ada pertolongan. Tapi dia menyertai engkau. Dengan tangan yang mengawasi dan terbuka buat engkau. Dan siap menopang engkau ketika engkau jatuh. Haleluya. Walaupun hidupmu gak bisa diprediksi. Tapi dengar, janji Tuhan itu ya dan amin bagi saudara dan saya. Bahwa masa depan yang penuh dengan pengharapan itu sungguh ada bagi orang-orang yang mencari dia. Sungguh ada. Dan Daud berkata, dahulu aku muda sampai aku tua, aku tidak pernah lihat anak cucu orang-orang benar. Hidup meminta-minta roti. Kenapa? Karena Tuhan janjinya ya dan amin. Sekalipun kita lewati lembah-lembah yang kelam. Ini kelebihan orang-orang percaya. Dengar, situasi kita mungkin ke depan akan semakin sulit. Gak bisa diprediksi sama sekali. Keadaan-keadaan dunia akan semakin sulit. Kita nggak tahu kapan bom nuklir akan diluncurkan. Kita nggak tahu. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya pernah mimpi. Berulang kali saya mimpi. Saya lihat roh saya terbang tinggi, tinggalkan bumi. Saya lihat bumi hangus, terbakar dan saya lihat bom besar.
Saya cerita buat mama saya. Ma, saya mimpi begini. Mama bilang, mama dapat mimpi yang sama tentang akhir zaman. Dan hari ini kita nggak bisa prediksi kapan waktunya. Kapan dunia itu hancur. Yang kita tahu pasti Allah tetap bersama-sama dengan kita. Kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasihnya itu kekal, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam Yeremia pasal yang ke-33. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, itu artinya tanpa batas. Tanpa batas, keadaan apapun gak mengerubah kasihku kepadamu. Keadaan apapun gak merubah kualitas kasihku kepadamu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Haleluya. Sekalipun hari ini kita pikiran lagi mungkin kemana-mana. Tapi Tuhan tetap mengasihi saudara dan saya. Next. Yang kedua, percaya kepada Tuhan, belajar percaya hari esok kita kepada Tuhan, mempercayakan hari esok kita kepada Tuhan. Itu berarti kita tidak meninggalkan tanggung jawab kita sebagai manusia. Percaya itu bukan berarti kita tidak bertanggung jawab, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, seperti lagu yang katakan begini, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah di hadiratmu. Lalu kalimatnya, kau ambil alih seluruh hidupku, menyembah. Itu bukan berarti kita mengabaikan tanggung jawab kita sebagai manusia. Galatia 6 ayat yang ke-7 berkata apa? Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kalau hari ini kita malas kerja, kita malas belajar yang sekolah, lalu kita nyanyi ku buka hati untuk jamahanmu, kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembahmu, kerja malas-malasan. Belajar malas-malasan. Lalu pingin lulus cum laude. Saya mana ya? Gak datang. Oh ada di belakang. Oh, KTM gak lihat. Gak bisa. Karena kita tabur kemalasan, kita akan tuai apa? Kemalasan. Saya dulu mindset saya itu sesat. Dulu saya pikir ikut Tuhan semuanya disediakan. Sampai tiap hari ke sekolah Tuhan berkati, berikan hikmat, akal budi, kepintaran. Waktu ujian, saya bilang Tuhan berkati tapi gak belajar. Itu dulu, ngerohnya luar biasa ya. Ngerohnya luar biasa, ke sekolah bawa Alkitab. Ngerohnya luar biasa, tapi gak belajar. Berharap mujizat Tuhan, dapat penglihatan daripada Tuhan. Tiba-tiba Tuhan kasih ilham tiba-tiba nomor 1A, nomor 2B. Gak belajar. Dan saya begitu luar biasa percaya sungguh-sungguh. Nah ini begonya. Begonya, meninggalkan tanggung jawab. Percaya radikal, percayanya luar biasa. Tapi tanggung jawabnya gak dijalankan. Begitu terima ijazah, nilai NEM-nya rendah, anjlok, aduh. Pulang sampai rumah saya lempar tuh di ruang tamu. Tuhan, kok begini nilainya? Lalu Tuhan bilang, Temi. You percaya, berdoa, minta urapan, minta berkat Tuhan, minta hikmat Tuhan. Tapi you gak belajar, selalu sendiri gitu ya. Kita berdoa minta diberkati Tuhan. Tapi kerja malas-malasan. Kerja hitung-hitungan jam kerja. Datang tepat telat, pulang tepat waktu. Gak mau lebih. Kita hitung-hitungan dengan atasan masalah jam. Apalagi dengan Tuhan kita hitung-hitungan. Gak mungkin.
Gak mungkin diberkati. Gak mungkin. Karena apa yang ditabur orang itu yang dituainya. Roma 8 ayat 28 berkata apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dengar, Allah saja turut bekerja. Allah mau kerja. Tapi Tuhan gak mau turut bekerja dengan orang yang malas. Dengar. Orang yang malas Tuhan gak turut bekerja di dalamnya. Tuhan hanya mau bekerja dengan orang yang mau bekerja. Orang yang mau fight habis-habisan. Artinya apa di sini Bapak Ibu Saudara-saudara? Dalam hidup kita sehari-hari. Bagaimana menjalani hidup yang tidak bisa diprediksi ini. Kita harus maksimalkan hidup kita buat Tuhan. Maksimalkan. Sebagai pelajar. You harus belajar maksimal. Harus jadi orang unggulannya Tuhan di kelasmu. Amin. Di tempat kerjamu engkau harus jadi orang unggulan. Dipercayakan Tuhan luar biasa. Saya ingat teman kita namanya Yuni. Tamat SMA. Tapi cinta Tuhan luar biasa. Saya bilang Yuni, kamu lamar kalau dapat kerja puji Tuhan. Dia berdoa luar biasa. Dapat kerja di salah satu perusahaan kontraktor ternama di Jakarta. Tamat SMA dengan gaji yang biasa-biasa. Waktu kemarin COVID, temannya dia itu levelnya itu sarjana S1 kontraktor ya. Arsitek dan lain sebagainya. Itu level-levelnya S1 semua. Dan tamatan rata-rata tamatan UI yang kerja di situ. Kontraktor. Dia bilang, Kak, aku gak punya pengalaman. Kamu kerja lakukan apa saja yang kamu bisa lakukan. Jangan hitung-hitungan. Bilang sama hatimu bahwa lakukan untuk Tuhan. Saudara tahu, waktu COVID kemarin perusahaan ini sempat goyah. Dan harus terpaksa merumahkan karyawan-karyawannya. Saudara tahu yang dirumahkan siapa? Yang tamatan S1, S2 UI dirumahkan. Tapi si Yuni ini jadi rebutan manajer-manajernya. Dia jadi rebutan, anak SMA jadi rebutan. Kenapa? Karena kerjanya luar biasa. Dia tidak pernah hitung-hitungan. Sampai hari ini dia dikuliahin sama perusahaannya. Kuliahin S1. Beasiswa dapat. Dan dipercaya sampai hari ini. Yang lain dipecat. Di PHK, dia enggak. Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah hanya turut bekerja dengan orang yang mau maksimal untuk Tuhan. Amin. Mari maksimal untuk Tuhan. Banyak orang berkata, Tuhan aku enggak punya apa-apa. Coba angkat tanganmu. Coba angkat tangan kita, angkat tangan. Ada apa di tangan kita? Enggak ada apa-apa. Tapi ada yang punya cincin, ada yang punya emas, ada yang punya kalung. Ya. Ada orang berkata begini, Tuhan emas dan perak enggak ada padaku. Tapi cincin besar sini, berlian ya. Tangan kita mungkin gak punya apa-apa, tapi kita punya kekuatan di tangan kita. Amin. Kerjakan. Tuhan ketika suruh Musa pergi, bawa bangsa keluar tanah Mesir, Tuhan Musa bilang, aku gak punya apa-apa, aku gak bisa apa-apa. Tuhan bilang, apa yang ada di tanganmu? Tongkat Tuhan. Pakai tongkat itu. Apa yang kau punya? Di tangan gak punya apa-apa. Oke. Apa yang kau punya? Otak. Pakai otakmu. Ya. Maka pakai otakmu. Saya waktu bergumul tentang waktu menikah awal-awal, Tuhan, saya harus bagaimana? Gak mungkin saya kasih makan anak saya dengan firman Tuhan. Anak saya, Pak lapar, makan tuh Alkitab. Gak mungkin Tuhan. Gimana Tuhan? Dan saya gak mau melayani Tuhan hanya gara-gara dapur. Gak mau saya. Melayani Tuhan gara-gara supaya dapat PK, gak mau. Itu bukan saya. Karena dari dulu saya tahu saya dipanggil bukan untuk itu. Kalau untuk itu, saya udah pilih pekerjaan yang lain. Tuhan bagaimana? Bagaimana saya gumuli terus. Saya jalan keliling Jakarta, saya cari Tuhan apa. Pulang gak dapat hasil, makan Indomie. Istri tanya, kok makan Indomie hari ini? Gak tahu mau buat apa. Udah jangan kayak orang susah, udah beli sono makan. Gitu terus. Tapi Tuhan satu kali Tuhan bilang begini, jangan salahkan aku kalau engkau miskin. Terus gimana Tuhan? Apa yang engkau punya? Apa Tuhan? Otakmu pakai. Maksimalkan otakmu, mikir. Saya mulai mikir kreativitas apa aja saya ke Senen, kemana. Saya ngobrol dengan orang-orang, saya ketemu dengan orang-orang. Saya temukan ternyata ini yang Tuhan mau. Jangan sampai masa mudamu lewat begitu saja tanpa engkau maksimal lakukan sesuatu yang terbaik dalam hidupmu. Jangan sampai. Maka dengar baik-baik.
Ketidakmaksimalan dalam hidup itu adalah dosa. Kalau kita nggak maksimal bagi Tuhan, itu dosa. Kalau kita lakukan setengah-setengah untuk Tuhan, kita kerja setengah-setengah di kantor, itu dosa. Itu dosa. Lakukan harus terbaik. Tuh Alkitab katakan begini, lakukan segala sesuatu seolah-olah itu untuk siapa? Untuk Tuhan. Baik makan, minum pun, lakukan itu seolah-olah untuk Tuhan. Artinya harus yang terbaik, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau kita nggak terbaik, itu dosa. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan tuntut kita untuk berbuah. Amin. Tapi dengar, bukan sembarang buah yang Tuhan tuntut. Karena Tuhan akan menikmati buah itu. Dan Tuhan tuntut buah yang berkualitas. Buah yang berkualitas itu harganya beda dengan buah-buah yang ada di pasar tradisional. Buah yang diekspor ke luar negeri itu beda kualitasnya dengan buah yang kita makan dari pasar tradisional. Kualitas kita Tuhan tuntut harus berbeda dengan dunia. Amin. Tuhan bilang jangan engkau sama dengan dunia. Kalau engkau sama dengan dunia, apa bedanya anak Tuhan dengan anak dunia? Maka kita harus maksimalkan hidup kita, apapun lakukan untuk Tuhan. Kerja buat Tuhan. Mau jadi dokter untuk? Amin Seva. Mau jadi kontraktor, mau jadi apa? Pengusaha, itu untuk Tuhan. Haleluya. Maka kita akan jadi orang yang maksimal. Hidup, durasi hidup kita, durasi hidup yang luar biasa buat Tuhan. Ingat perumpamaan tentang talenta, 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Tuhan tuntut kita harus maksimal. Apapun yang kita terima daripada Tuhan, setiap kita punya talenta. Apapun talenta itu dan Tuhan tuntut kita harus maksimal. Bahkan saya katakan begini, waktumu itu adalah talenta dari Tuhan. Kalau kita nggak gunakan waktu ini sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk Tuhan, maka satu saat kita akan dituntut oleh Tuhan. Waktu itu adalah talenta dan kita harus mengerjakannya. Kita isi durasi waktu kita. Sampai kapan sih kita hidup? Come on, jangan nanti sampai udah tua baru bilang kepada anak cucu jangan seperti opa. Tapi biarlah anak cucu bilang begini, hidup harus seperti opa. Amin. Hidup harus seperti oma. Cinta Tuhan luar biasa. Lakukan yang terbaik buat Tuhan. Yang ketiga. Haleluya. Yang ketiga. Kalau hidup kita seperti telur di ujung tanduk, maka jangan pernah jadi telur busuk. Artinya ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau mau Tuhan pegang hidup kita, kalau mau Tuhan ambil alih hidup kita, kalau mau kita berserah kepada Tuhan dan Tuhan pegang hidup kita, Tuhan ambil alih hidup kita, jangan jadi seperti telur busuk. Siapa yang sini pernah cium telur busuk? Amisnya luar biasa. Kalau sambal terasi itu enak gak? Enak. Tapi kalau bawa terasi, gak enak. Ya kan? Begitupun telur. Telur itu enak, tapi kalau telur busuk, hidup kita kalau busuk, Tuhan gak mau sentuh Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan gak mau pegang. Maka Kolose pasal 3:8 katakan tetapi sekarang buanglah semua itu, yaitu apa? Marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Kepahitan, iri hati, dengki, kedagingan. Semua itu tinggalkan. Itu yang membuat hidup kita jadi busuk. Kita nggak bisa lihat rencana Tuhan ke depan. Kenapa? Fokus kita hanya kepahitan, fokus kita iri hati, fokus kita dengki, fokus kita hanya marah, fitnah dan lain sebagainya. Tanggalkan keduniawian kita. Supaya hidup kita itu berbau manis di hadapan Tuhan. Amin. Dan Tuhan senang dan Tuhan pegang hidup kita. Baru kita nyanyi begini. Ku buka hati untuk jamahan. Amin. Haleluya. Mari jadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan.
Biar Tuhan pegang hidup kita dan kita tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Saya undang pemain musik dan singers. Boleh maju, WL, maju, kita akan nyanyi. Angkat pujian ini sekali lagi. Haleluya. Kita angkat pujian ini, Rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalam. Biar hidup kita manis di hadapan Tuhan. Ku hidup anugerah yang menyertaiku. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan. Mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Di hadirat-Mu. Katakan kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Katakan ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan, berserah total kepadamu. Di hadirat-Mu kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Sekali kita angkat pujian dari awal. Rohmu yang kudus penuhiku, Rohmu yang hidup penuhi. Katakan mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Katakan dari hatimu, ku buka hati buat Tuhan untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh di altar-Mu. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu menyembah. Yang Tuhan mau daripada kita, belajar percayakan Dia secara total, sekalipun engkau gak melihat. Dan engkau harus hidup maksimal untuk Tuhan. Kalau engkau jadi pelajar, mahasiswa, belajar, tanggung jawabmu belajar. Kalau hari ini kau jadi karyawan, dimanapun, tanggung jawabmu bekerja dengan rajin, berkualitas bagi Tuhan. Lakukan yang lebih untuk Tuhan. Sekalipun engkau gak diprediksi, engkau gak diperhatikan oleh atasan. Kalau engkau buka bisnis usaha, engkau pelaku bisnis usaha hari ini, kau lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Maksimalkan hidupmu buat Tuhan. Dan biarlah hidupmu berbau harum di hadapan hadirat. Tanggalkan semua dosa-dosa, kedagingan-kedagingan kita. Dan biarlah hidup kita berkenan di hadapan hadirat Tuhan.
Dan izinkan Tuhan ambil alih hidupmu. Dan Tuhan bawa dalam rancangannya. Rancangan yang penuh dengan hari depan, yang penuh dengan pengharapan bagi engkau. Maukah engkau berjalan bersama Tuhan hari ini? Angkat tanganmu sekali lagi. Katakan, ku buka hati. Haleluya. Ku buka hati untuk jamaah berserah total di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar. Kami menyembah di altarmu, di altarmu menyembah, di altarmu kami menyembah, altarmu menyembahmu. Engkau yang hari ini sebagai pelaku usaha, angkat tanganmu. Engkau yang sebagai karyawan, engkau sebagai pelajar, angkat tanganmu. Izinkan Tuhan pegang hidupmu. Izinkan Tuhan bawa hidupmu. Engkau yang bergumul tentang keluargamu. Engkau yang bergumul tentang hari esokmu, masa depanmu. Engkau bergumul tentang pekerjaanmu. Engkau bergumul tentang keturunan. Engkau bergumul tentang pergumulan-pergumulan sakit penyakit. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Engkau yang ada di rumah masing-masing. Angkat tangan kepada Tuhan. Berserah total, percaya. Bapak hamba berdoa buat setiap hati yang terangkat kepada Tuhan. Mari pegang tangan kami. Berjalan bersama kami. Tuntun kami dalam rancangan-Mu. Kami tahu walaupun kadang-kadang Engkau tak dapat dipahami. Kami gak bisa menyelami hati-Mu. Tapi kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Berkati kami Tuhan. Pimpin langkah-langkah kami. Bawa kami dalam rancangan-Mu yang ajaib. Dan biar hidup kami berkualitas bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pegang tangan kami. Berkati kami, rumah tangga kami, keturunan kami Tuhan berkati. Anak-anak kami Tuhan berkati. Bisnis usaha dan hari esok kami diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kesehatan kami pun diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara silakan duduk. Haleluya. Hari Minggu depan kita akan ibadah pada jam yang sama. Jam 10 pagi di Ezi Pratama Foundation lantai 3. Jalan Raden Inten 2. Perkafling Kimia Farma Blok AG 14 nomor 2 Duren Sawit Jakarta Timur. Dan ibadah online lewat live Facebook Mesbah Pujian Penyembahan. Dan hari Jumat kita akan ada doa pujian penyembahan jam 8 malam di studio dan live Facebook Mesbah Pujian Penyembahan. Kita hadir sama-sama dan kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, ada yang berulang tahun hari ini? Ada. Hari Minggu? Oh, anaknya Bu Ika ya ulang tahunnya. 21 April kemarin ya. Ya. Siapa namanya Bu Ika? Alfredo. Alvelo. Alvelo. Ada lagi yang berulang tahun dalam minggu kemarin? 2 minggu yang lalu? Oh ya, anaknya Pak Yunus ulang tahun. Ya, selamat ulang tahun buat yang berulang tahun. Tuhan berkati masa depan, hari esok semuanya. Kekayaan di tangan kiri, kehormatan di tangan kanan. Haleluya. Bagi yang berulang tahun yang ada di rumah, kita nanti akan berdoa buat khusus yang berulang tahun. Dan juga Bapak Ibu Saudara-saudara, nanti setelah ini persembahan boleh dimasukkan di kotak persembahan yang ada di tengah-tengah kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita nanti. Bapak Pastor Paulus akan pimpin kita dalam doa berkat. Terima kasih Yesusku buat anugerah. Buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan
kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersyukur bahwa setiap saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan ini dalam nama Yesus. Aku percaya penyertaan dan perlindungan yang daripada Tuhan Engkau akan berikan. Dan aku percaya Tuhan Yesus berkat-Mu secara jasmani atau rohani Engkau tambah-tambahkan buat setiap saudara-saudari kami yang pada bulan ini berulang tahun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa buat Elo, kami berdoa juga buat Catherine, kami berdoa buat Saudari Mayang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan April ini Tuhan. Dan aku percaya berkat yang melimpah Engkau berikan buat setiap yang berulang tahun di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami juga akan mengakhiri ibadah kami. Dan kami arahkan hati kami di hadapan-Mu, kami angkat tangan kami di hadapan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu sebagai tanda kami berserah total di hadapan-Mu. Tetapi kami tidak mau melepaskan tanggung jawab kami untuk kami menjadi pribadi yang akan terus maju di dalam Engkau. Kami menjadi pribadi yang akan terus bekerja dan kami tidak akan menjadi pribadi yang malas di hadapan-Mu. Kami angkat tangan kami karena kami percaya Engkau satu-satunya sumber kami. Kami angkat tangan kami karena aku percaya ketika kami mengangkat tangan, Engkau akan menurunkan tangan dan akan memberkati kami, sehingga kehidupan kami semakin hari akan semakin naik dan tidak menjadi turun. Kami akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, dan kami akan terus berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Berkati tangan kami Tuhan, supaya tangan kami menjadi tangan berkat, bukan tangan peminta-minta. Olehnya setiap apapun yang dikerjakan oleh tangan kami semuanya boleh berhasil di dalam nama Yesus. Aku percaya tangan kami dijauhkan dari segala kutuk, rugi ataupun bangkrut dalam nama Yesus. Dan sehingga ketika kami keluar ataupun masuk, kami menjadi berkat dimanapun kami berada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana Tuhan memberkati Abraham, menuntun langkah kehidupannya keluar dari Ur Kasdim kepada tanah perjanjian yang berlimpah dengan susu dan madu. Aku percaya juga Tuhan Engkau menuntun kami dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Engkau menyediakan bagi kami Yerusalem baru dan langit baru, bumi baru. Sebagaimana Tuhan memberkati Ishak sebagai anak perjanjian, dengan darah Kristus kami percaya kami dipersatukan dengan Engkau dan kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi pewaris dari kerajaan-Mu. Sebagaimana Tuhan memberkati Yakub Israel sebagai imamat yang rajani bangsa umat pilihan-Mu. Kami percaya juga Tuhan kami adalah umat-umat pilihan-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah yang mahal. Sehingga kami akan mendapatkan hidup kekal bersama dengan Engkau. Anugerah yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan permai. Dalam nama Yesus kita semua yang percaya menerima berkat katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sampai berjumpa di ibadah Faith Fighters Ministry selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.